Attack on Titan adalah serial manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Bang Haji, ya, Hajime Isayama. Cerita ini berlatarkan di dunia di mana umat manusia tinggal di dalam kota yang dikelilingi oleh tembok-tembok besar yang melindungi mereka dari humanoid pemakan manusia. Ya, raksasa yang disebut sebagai Titan. Dengan musim keempat yang sekaligus musim terakhir dari anime Attack on Titan, ini sudah mulai tayang ya. Kesembilan pemilik kekuatan Titan atau Titan Shifter akhirnya terungkap. Selamat datang di Geek Shout Channel. Kali ini kita akan membahas 9 Titan dengan kemampuan unik serta pemilik kekuatan aslinya. Langsung aja, dimulai dari nomor 9. Urutan ke-9, Annie Lionheart atau Female Titan. Female Titan adalah Titan Shifter wanita yang mempunyai kekuatan serbaguna yang dimiliki oleh Annie Lionheart. Pada season pertama dari anime Attack on Titan, sosok ini menjadi villain utama dari serial animasi tersebut. Setelah berubah menjadi Female Titan, Annie kemudian mendapat beberapa kemampuan lain, seperti memanggil Titan biasa dengan teriakannya, serta dapat mengeraskan bagian tubuh tertentu menjadi kristal keras. Yang mengerikan lagi, Annie Lionheart adalah petarung berbahaya. Bahkan di dalam wujud manusianya, teknik MMA-nya membuat ia jadi salah satu yang terkuat di training corps. Kebayang gak tuh kekuatannya? Waktu jadi bentuk manusia aja udah jago berantem. Apalagi pas udah berubah jadi Titan, makin-makin nih kekuatannya. Kelebihan Female Titan: 1. Dapat mengeraskan bagian tubuh tertentu menjadi kristal. Dan yang kedua, dapat memanggil Titan lain dengan teriakannya. Dan yang ketiga, dia juga termasuk Titan yang terlincah di dalam serial ini. Selanjutnya ada Zhao Titan atau Titan Rahang atau Akito no Kyojin. Zhao Titan dimiliki oleh Ymir, sahabat dari Historia Race. Tapi setelah kepergiannya dari Paradise Island di antara musim 3 dan 4, para fans menemukan fakta bahwa Ymir ternyata dibunuh di Marley dan kemudian dimakan oleh Porco Galliard, adik dari pemilik Zhao Titan sebelumnya, Marcel. Bentuk fisik dari Zhao Titan Porco memiliki perbedaan yang sangat jelas dibandingkan saat dimiliki oleh Ymir. Yang paling mencolok perbedaannya adalah pada bagian wajah. Zhao Titan versi Porco memiliki rambut pirang panjang dan wajahnya berubah menjadi sangat keras, sehingga terlihat seperti topeng. Tentu, yang menjadi ciri khasnya adalah bagian rahang dan giginya yang panjang dan tajam ya guys. Namanya juga Zhao, senjata utama Zhao Titan adalah rahangnya. Kekuatan rahang ini sangat keras, terbukti dari kemampuannya menggigit hancur struktur kristal buatan Warhammer Titan. Meski begitu, kecepatannya patut diperhitungkan, membuatnya menjadi Titan tercepat di animasi ini. Selain itu, Zhao Titan juga memiliki gigi dan cakar yang tajam untuk menggigit dan mencabik musuhnya hingga tak tersisa loh. Spoiler alert, Titan ini sekarang dimiliki oleh Falco. Dan yang mengerikan lagi, kekuatannya bertambah. Dia jadi bisa mempunyai sayap dan terbang. Mengerikan gak nih? Selanjutnya adalah Big Finger atau Cartman Titan. Titan ini nampak tidak kuat dan berguna di pertarungan, tapi jangan salah. Titan Shifter 1 ini adalah yang tercepat kedua dan mampu bertahan dalam mode Titan terlama dibandingkan yang lain. Tak tanggung-tanggung, dia bisa bertahan dalam wujud ini selama 2 bulan. Ya, betul, kalian tidak salah dengar, 2 bulan. Yang unik dari Card Titan adalah dia seringkali tidak bisa bertarung sendiri. Meskipun begitu, dia tidak bisa diremehkan begitu saja. Dengan ketahanannya, dia bisa langsung berubah menjadi mode Card Titan setelah kalah secara berulang-ulang, tanpa cooldown loh. Jika kita menaruh meriam anti-Titan di punggungnya, tempatkan penembak jitu yang akurat untuk menembakkan meriam. Dan Card Titan bisa menjadi senjata bergerak untuk melawan Titan-Titan yang lain.
Bener-bener support banget ya ini Cartman Titan. Selanjutnya ada Bertolt Hoover atau Colossal Titan. Titan yang paling ikonik di serial Attack on Titan. Bertolt adalah orang yang menyamar menjadi pasukan pengintai. Tujuannya untuk masuk dan menyamar agar mendapat kekuatan Founding Titan. Dia juga yang pertama menghancurkan dinding Maria dan membuat hidup umat manusia yang tenang selama 100 tahun menjadi berantakan. Ada udang di balik batu nih. Dia disebut Colossal Titan bukan karena asal-asalan. Titan Colossal ini memiliki tinggi 60 meter, sedangkan tinggi dinding hanya 50 meter. Bertolt menjadi Titan yang pertama kali yang terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan dinding. Meskipun lambat, Titan Colossal sangatlah kuat, sehingga mampu menjebol dinding Maria dengan sekali tendangan. OP banget ya raksasa merah ini. Kelebihan 1. Tingginya 60 meter, lebih tinggi dari dinding apapun. Yang kedua, kekuatannya dahsyat walaupun dia lambat. Dan yang ketiga, bisa mengeluarkan uap panas yang mampu membakar manusia yang ingin menyerangnya. Tetapi efeknya, dia jadi tidak bisa bergerak dan membatu karena efek tersebut. Colossal Titan juga bisa meledak skuad bom atom loh. Nah, sekarang pemiliknya adalah Armin. Secara teknis, dia lebih kuat dari Bertolt karena bisa menghitung daya ledak Colossal Titan secara akurat. Makin mengerikan ya ini raksasa merah. Warhammer Titan atau Titan Palu Perang. Attack on Titan Chapter 101 akhirnya mengungkap wujud Warhammer Titan. Bentuk kepala makhluk ini membuat dia terlihat seperti mengenakan helm kesatria. Mungkin ini tak mengherankan, mengingat kekuatan ini dimiliki oleh keluarga bangsawan Tiber dan sudah diturunkan secara turun-temurun. Kekuatan utama Warhammer Titan adalah palu dan pasak. Di versi manganya, Warhammer Titan memang bisa mengubah bagian tubuhnya menjadi keras dan dibentuk menjadi senjata apapun. Keren banget kan? Warhammer Titan juga bisa dikendalikan oleh penggunanya dari bagian manapun tubuhnya, tidak harus ditengkuk. Si Shifter bahkan bisa mengendalikannya dari luar tubuh Titan kalau perlu. Kelemahan Warhammer Titan sih, sepertinya Titan yang satu ini jarang latihan tempur karena selalu berada di keluarga bangsawan Tiber, jadi ya nggak pernah bertarung. Tetapi kelemahan yang paling signifikan lainnya adalah dia harus terhubung seperti kabel ataupun urat yang harus menghubungkannya ke shifter yang dipunya. Namun sekarang kekuatan ini sudah dimiliki oleh Eren Yeager, ya tokoh utama kita. Dia memangsa pemilik kekuatan sebelumnya, dan Eren sekarang juga sudah bisa menggunakan kekuatan dari Warhammer Titan yang fenomenal ini. Selanjutnya, ada Rainer Braun, anak emas dari Bang Haji Isayama, atau yang lebih dikenal sebagai Armor Titan. Seperti sahabatnya, Bertolt dan Army, Rainer memiliki tujuan yang sama. Rainer merupakan peringkat kedua dari 10 peringkat terbaik Angkatan 104. Armor Titan tergolong berbahaya karena beberapa faktor. Yang pertama, Armor Titan masih memiliki skill tempur Rainer sebagai manusia. Titan ini memiliki kemampuan menjadikan tubuhnya sebagai perisai yang nyaris mustahil untuk ditembus. Perisai ini digunakan untuk menerobos tembok, menyebabkan kekacauan dan masuknya Titan-Titan baru di wilayah tempat tinggal Eren Yeager. Kulitnya yang sangat keras efektif untuk menahan serangan lawan. Namun, karena ini Armor Titan bergerak lambat dan memiliki kelemahan di bagian sendinya yang tidak terlapisi perisai. Tameng berjalan nih. Selanjutnya ada Zeke Yeager atau Beast Titan. Titan berwujud seperti gorila ini muncul pertama kali di chapter 35. Dengan diketahui bahwa Zeke adalah kakak Eren beda ibu. Zeke Yeager dalam wujud manusia suka lempar tangkap bisbol. Dalam wujud raksasa Beast Titan, Zeke bisa memanfaatkan batu untuk membunuh besar-besaran prajurit musuh. Lemparannya sangat akurat, dia bisa berbicara,
Tidak seperti Titan lain yang berbentuk manusia, dia berbentuk binatang. Beast Titan ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Titan yang sudah ada. Beast Titan memiliki wujud unik layaknya kera, mempunyai lemparan yang kuat, dan dapat dengan mudahnya menghabisi pasukan Survey Corps menggunakan serpihan batu besar. Tak hanya itu, di dunia Attack on Titan yang pesawat udaranya masih didominasi balon, lemparan batu Zeke bisa berpotensi fatal untuk iring-iringan balon tempur itu. Karena darah bangsawan Zeke, Beast Titan lebih berbahaya lagi. Dia bisa mengendalikan Titan lain. Kaum Eldia yang sudah tersuntik cairan tulang punggung Zeke bisa diubah paksa menjadi Titan liar. Zeke kemudian bisa mengendalikan Titan-Titan baru ini di dalam pertempuran. Dengan cairan tulang belakangnya, Zeke dapat mengubah kaum Eldian berubah menjadi Titan murni dan mengendalikannya sesuka hati. Kekuatan unik juga bentuk yang unik. Eren Yeager atau Attacking Titan Shingeki no Kyojin. Eren Yeager merupakan seorang tokoh utama dalam serial ini. Grisha Yeager, ayah Eren, yang menyuntikkan formula Titan ke tubuh anaknya sendiri saat masih kecil. Kemudian, Eren yang berubah menjadi Titan biasa memakan ayahnya sendiri, lalu mendapatkan kekuatan Titan penyerang atau Attacking Titan. Eren berubah menjadi Titan setinggi 15 meter dan suka mengamuk. Tetapi, ia bertarung untuk melindungi manusia loh. Awalnya dikira tak memiliki kekuatan, namun Attack Titan ternyata punya skill yang ajaib. Sementara para Titan Shifter lain cuma bisa dapat memori dari pendahulu, Attack Titan bisa memperoleh memori dari Shifter yang akan datang. Dari sini saja bisa dibilang Eren memiliki kekuatan yang komplit ya. Kelebihan Attack Titan: 1. Mempunyai daya tahan tubuh yang cukup baik. Yang kedua, kekuatan bertarung close combat yang cukup hebat. Yang ketiga, dapat mengeraskan bagian tubuhnya. Nomor 4, ini adalah kekuatan paling spesial dari Attack Titan, yaitu bukan hanya mendapat ingatan dari shifter pendahulunya, namun ia juga bisa memperoleh memori dari shifter yang akan datang. Urutan pertama, Fridaris atau Founding Titan. Founding Titan adalah sosok paling pertama dari segala jenis Titan. Dia bisa mengontrol seluruh Titan hanya dengan teriakannya saja. Sayangnya, kemampuan penuh dari tipe Titan yang satu ini hanya dapat dibuka jika digunakan oleh anggota keluarga Fritz atau Reis. Titan Shifter ini hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan itu saja, karena hanya mereka yang mampu memaksimalkan potensi dari kekuatan Founding Titan yang didaya itu. Kekuatan utama dari Titan ini adalah kemampuan untuk dapat mengontrol segala jenis Titan, memanggil Colossal Titan yang tertidur di dalam dinding, dan yang mengerikannya lagi, dia bisa membuatnya menjadi Titan terkuat dan berpotensi untuk menguasai atau menghancurkan dunia. Well, bisa dibilang Founding Titan adalah alpha dari segala jenis Titan. Keren abis. Founding Titan punya kekuatan yang cukup luar biasa untuk memanipulasi memori. Kemampuan ini mengubah pikiran dan ingatan. Korbannya adalah Ymir. Tetapi sekarang kemampuan ini sudah dimiliki Eren. Eren bisa melakukannya karena dia sudah mendapat kekuatan penuh dari Founding Titan. Di masa lalu, Karl Fritz memanipulasi subjek Ymir untuk melupakan sejarah dunia, tertidur di dalam tembok sebagai Colossal Titan. Itu juga digunakan oleh Frida Reis untuk menghapus ingatan Historia Reis. Namun sayangnya, kekuatan ini hanya bisa digunakan pada subjek Ymir saja. Menariknya, hal ini membuat Eren memiliki 3 kekuatan Titan Shifter sekaligus di dalam tubuhnya. Setelah kejadian terbaru di manga Attack on Titan, ia berpotensi menjadi Titan induk atau alpha yang memimpin kehancuran dunia di luar Paradise Island. Tak tanggung-tanggung, dia bisa memimpin pasukan Colossal Titan untuk tunduk kepada Eren. Wah, menarik bener ya serial ini. Bagaimana tanggapan kalian? Masih menganggap Eren tokoh protagonis? Apa kamu setuju dengan pilihan kami?
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. See ya.